Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran seni rupa. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan bahas mengenai materi pameran seni rupa yang ada pada bab 6 Seni Budaya kelas 10 Kurikulum Merdeka. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ketusari Lustari dari kelas 10 PH6 SMK Negeri 3 Kintamani. Maka dari itu, yuk kita nonton sama-sama videonya. Selamat menonton. Pernah gak sih kalian melihat pameran seni rupa? Atau mungkin malah bingung, apa sih sebenarnya pameran seni rupa itu? Tenang, di video ini kita akan bahas semuanya. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama, apa itu pameran seni rupa? Apa tujuan, fungsi dan manfaatnya? Lalu yang terakhir ada bagaimana cara merencanakan sebuah pameran seni rupa. Video ini dibuat tidak hanya sebagai tugas sekolah ya, tetapi juga sebagai bahan pelajaran bagi kita semua. Jadi, pastikan kalian menonton sampai habis. Oke, langsung saja kita mulai dengan pengertian pameran seni rupa. Pameran adalah kegiatan menyampaikan sebuah ide melalui karya seni. Pameran diselenggarakan ada beberapa jenis. Salah satu di antaranya ialah pameran seni. Pameran seni rupa adalah kegiatan yang menyajikan karya seni rupa agar dapat diapresiasi oleh masyarakat luas secara sadar melalui penyampaian yang terencana sehingga dapat diselenggarakan sesuai tujuan. Pameran seni rupa bukan sekedar kumpulan lukisan atau patung, melainkan sebuah perjalanan melintasi aliran-aliran seni, gaya yang berbeda, serta cara-cara yang tertanam dalam setiap keutuhan dan garisan artistik. Setiap karya seni memiliki jendela yang mengungkapkan perasaan, pemikiran, dan pandangan dunia para seniman. Dalam pameran seni, penonton diajak untuk menjelajahi keindahan visual yang melibatkan semua panca indera. Pameran seni rupa diselenggarakan sebagai bentuk akhir dari aktivitas berkreasi. Keunikan setiap karya menjadi ajang refleksi bagi pengunjung, memicu pertanyaan, serta mengundang interpretasi pribadi. Pameran seni rupa membangun jembatan komunikasi tanpa kata-kata, di mana dialog tak terucapkan, berlangsung melalui visualisasi yang mendalam. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yakni tujuan pameran seni rupa. Sebetulnya, tujuan dari pameran seni rupa tergantung pada keinginan serta visi dari penyelenggaranya. Namun, secara umum, tujuan pameran seni rupa dapat digeneralisasikan menjadi berbagai poin di bawah ini. Yang pertama, tujuan komersial. Berarti bertujuan untuk menjual karya seni. Yang kedua, tujuan sosial dan kemanusiaan. Hasil penjualan karya akan disumbangkan pada yang membutuhkan, atau pameran tidak mengadakan penjualan sama sekali. Dalam tujuan seperti ini, pameran lebih ditunjukkan pada pergerakan sosial. Yang ketiga, tujuan pendidikan. Pameran ditunjukkan untuk menyebarkan pengetahuan seni untuk kemajuan seni itu sendiri. Selain itu, kegiatan pameran seni ini sebagai ujian untuk praktek seni budaya kelas 9. Tujuan utama dari pameran seni rupa adalah untuk mendapatkan apresiasi dan tanggapan yang maksimal. Pameran yang tersusun dengan baik akan membuat pengunjungnya secara tidak sadar dan sepenuhnya berusaha untuk mengapresiasi karya. Berbeda ketika mereka tidak sengaja melihat karya pada gulir sosial media dan sebagainya. Apresiasi maksimal yang dihasilkan oleh pameran itu akan mempermudah tujuan yang lain diinginkan tercapai.
baik secara komersial, sosial, maupun pendidikan. Namun, pameran tidak hanya membicarakan masalah penjualan. Beberapa pameran sama sekali tidak mencari dana, tetapi justru ingin menyuarakan isu-isu sosial dan kemanusiaan. Selain itu, pendidikan menjadi tujuan utama yang sering ingin dicapai. Pendidikan seni melalui pameran yang diselenggara dengan baik tidak hanya mentransfer ilmu dan pemahaman saja. Justru, pameran yang diselenggarakan dengan baik akan memberikan dampak panjang pada banyak aspek lain, termasuk daya apresiasi masyarakat, penjualan karya, dan regenerasi seniman di masa depan. Materi yang ketiga yakni fungsi pameran seni rupa. Pameran seni memiliki fungsi utama sebagai media sosial komunikasi antara perupa, yakni pencipta seni atau seniman, dan apresiator seni, yakni pengamat seni. Pameran seni rupa hakikatnya berfungsi untuk membangkitkan apresiasi seni pada masyarakat. Sementara itu, dalam konteks pendidikan, sekolah atau kampus, Nur Hadiat tahun 1996 halaman 125 secara khusus mendapat bahwa pameran seni memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, membangkitkan motivasi berkarya seni. Yang kedua, berkarya seni karena pameran membutuhkan karya untuk dipamerkan. Yang ketiga, pendidikan, yakni belajar berorganisasi. Yang keempat, penyelenggaraan dari kejenuhan belajar. Dan yang kelima, meningkatkan apresiasi seni. Masuk ke materi yang keempat, yaitu manfaat pameran seni rupa. Manfaat pameran akan menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk memberikan apresiasi terhadap karya seni. Kegiatan ini akan menambah wawasan dan kemampuan kita untuk memberikan evaluasi atau penilaian karya seni secara lebih objektif, yakni adil. Pameran akan mempererat hubungan para pelaku seni karena akan membutuhkan kerjasama untuk menyelenggarakannya, termasuk di sekolah ataupun kampus. Akan melatih kerjasama dan mempertebal pengalaman sosial. Pameran seni akan melatih tanggung jawab setiap individu yang berhubungan langsung dengan kegiatan pameran dalam membuat suatu perencanaan proyek kerja seni menjadi lebih baik. Karya yang diapresiasi lebih baik melalui pameran yang diselenggarakan dengan baik pula akan membangkitkan motivasi seniman dalam berkarya. Materi yang terakhir yakni merencanakan pameran seni rupa. Merencanakan pameran harus dilakukan secara sistematis dan logis agar dapat berjalan dengan lancar. Beberapa tahapan perencanaan pameran akan dijelaskan pada poin-poin berikut ini. Yang pertama, menentukan tujuan. Menentukan tujuan merupakan langkah awal yang harus diperhatikan. Apakah pameran tersebut bertujuan komersial, menyuarakan isu sosial atau kemanusiaan, dan sebagainya. Yang kedua, menentukan tema pameran. Penentuan tema pameran berfungsi untuk memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Gunakan tema yang sesuai dengan misi yang ingin dilaksanakan. Yang ketiga, menyusun kepanitiaan. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi tempat dan instansi yang mengadakan pameran akan memastikan setiap individu bekerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Yang keempat, menentukan waktu dan tempat.
penentuan waktu dan tempat pameran yang diselenggarakan harus sesuai dengan tujuan dan tema yang telah ditentukan sebelumnya. Jika pameran diselenggarakan di instansi pendidikan, maka tentukan waktu yang tepat agar pameran mendapatkan exposure maksimal, yakni pengunjung yang banyak dan tidak mengganggu kegiatan penting lainnya. Tentukan tempat yang strategis dan memadai, misalnya gedung serbaguna atau aula sekolah hingga ke beberapa kelas connecting. Yang kelima, penyusunan agenda kegiatan. Penyusunan agenda kegiatan dilakukan untuk memberikan panduan waktu pelaksanaan untuk semua pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pameran seni rupa. Agenda dapat disusun melalui tabel perencanaan yang berisikan komponen jenis kegiatan dan waktunya. Yang keenam, penyusunan proposal kegiatan. Proposal disusun sebagai pedoman pameran tertulis yang bermanfaat untuk semua pihak penyelenggara dan pihak luar yang ingin ikut terlibat secara tidak langsung. Seperti namanya, proposal dapat digunakan untuk menjadi pengajuan resmi pada pihak lain untuk menggalang dana maupun bantuan dalam bentuk lainnya. Nah, jadi dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, pengertian pameran seni rupa. Pameran adalah kegiatan memamerkan karya seni agar diapresiasi oleh masyarakat. Nah, jadi pameran karya seni ini memiliki fungsi, tujuan, dan manfaatnya, baik bagi para seniman, penikmat seni, ataupun di dunia pendidikan. Nah, yang terakhir, untuk menyelenggarakan karya seni, kita memerlukan atau melalui beberapa persiapan penyelenggaraan yang matang. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar atau tanya ke guru kalian langsung ya. Nah, jangan lupa tetap semangat, tetap belajar, dan selalu belajar hal-hal baru. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Oh ya, dan satu lagi, saya tutup video ini dengan Parangan Santi. Om Santi 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 Om.